Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdigi meminta masyarakat untuk berhenti sebarkan hoax. Komunikasi dan digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi itu, jadi selama sekali lagi informasinya benar silakan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan serta langsung memanggil YouTuber. Nomor satu kok nggak ada di sini? Liquid nomor satu liquid nomor satu. Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerjasama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto terima kedatangan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka kemarin. Pertemuan membahas persiapan sidang tahunan MPR dan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Pimpinan MPR RI yang dipimpin oleh Ahmad Muzani juga menyerahkan undangan resmi agar Presiden Prabowo hadir dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026. Viralnya konten yang merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin berujung permintaan maaf. Pembuat konten mengakui kesalahannya setelah aksinya menuai kecaman luas dari warganet dan memicu perdebatan soal etika serta perlindungan privasi di ruang publik. Kasus berawal dari beredarnya video bertajuk Cara Mendekati Cewek yang menampilkan interaksi dengan seorang SPG di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera dan baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar di media sosial. Korban disebut sempat meminta agar video diturunkan, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar privasi korban. Menanggapi insiden ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan meskipun berada di ruang publik berpotensi melanggar perlindungan data pribadi serta etika digital. Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Senada dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan
merekam seseorang tanpa izin, kemudian menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersil dapat melanggar hukum. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Usai video viral dan menuai kecaman luas. Usai mal ramai-ramai pasang pagar tinggi, pemerintah Kota Bekasi ikut bersuara. Menurut Wali Kota Bekasi, pemasangan pagar lebih dari 2 meter sah saja dilakukan selama tidak mengganggu estetika kota. Pagar setinggi 2,5 meter masih menghiasi salah satu mal di Jalan Raya Pekan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar ini sempat membuat heboh warga. Bahkan pemasangan pagar dirumorkan sebagai antisipasi keamanan sehingga akan mengganggu iklim investasi di sektor bisnis retail. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pun menyatakan bahwa sejauh ini kondisi keamanan Kota Bekasi kondusif. Karena bagian manapun juga, ya pagar itu juga bisa menjadi bagian estetika di dalam rangka untuk kota. Pak mau niru DKI nggak Pak? Kan dibongkar itu Pak, sekarang Pak dari Gubernur. Kan saya bilang statementnya, kalau bisa memberikan nilai estetika, kebaikan dan sebagainya. Kan kayaknya nggak normal gitu Pak, ukurannya Pak 2,5 meter gitu Pak. Ya kan yang penting tidak mengganggu cara pandang kita terhadap estetika yang mereka sudah berikan. Pemasangan pagar pun saat dilakukan asal tidak mengganggu estetika. Diketahui pemasangan pagar tinggi ini ramai di media sosial. Selain di Bekasi, pagar-pagar tinggi juga dipasang di Jakarta dan Surabaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta menyusul maraknya isu aksi massa, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sempat dipasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdigi meminta masyarakat untuk berhenti sebarkan hoax. Komunikasi dan digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi itu, jadi selama sekali lagi informasinya benar silakan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Presiden Prabowo Subianto terima kedatangan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka kemarin. Pertemuan membahas persiapan sidang tahunan MPR dan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Pimpinan MPR RI yang dipimpin oleh Ahmad Muzani juga menyerahkan undangan resmi agar Presiden Prabowo hadir dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026. Viralnya konten yang merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin berujung permintaan maaf. Pembuat konten mengakui kesalahannya setelah aksinya menuai kecaman luas dari warganet dan memicu perdebatan soal etika serta perlindungan privasi di ruang publik. Kasus berawal dari beredarnya video bertajuk Cara Mendekati Cewek yang menampilkan interaksi dengan seorang SPG di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera dan baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar di media sosial. Korban disebut sempat meminta agar video diturunkan, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar privasi korban. Menanggapi insiden ini, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan meskipun berada di ruang publik berpotensi melanggar perlindungan data pribadi serta etika digital. Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan Senada dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, merekam seseorang tanpa izin, kemudian menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersil dapat melanggar hukum. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti GIAS harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Usai video viral dan menuai kecaman luas, Beredar viral aksi sejumlah mama di Mandailing Natal yang ingin hentikan tambang ilegal justru diancam mafia tambang. Bupati Mandailing Natal telah membentuk satgas untuk menertibkan tambang ilegal yang meresahkan warga.
Inilah video viral ketika sejumlah emak-emak di Kelurahan Tapus, Linggabayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara yang berupaya mengusir aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah mereka justru mendapat perlawanan dari salah satu oknum mafia tambang. Pelaku berusaha menghadang aksi para emak-emak dengan balok kayu dan sebilah parang. Bahkan pelaku nyaris membacok seorang emak-emak dengan parang di tangannya. Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, geram dengan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang berlangsung di 11 kecamatan di Mandailing Natal. Bupati telah membentuk Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal dan meminta seluruh aktivitas penambangan segera ditertibkan. Dan kita udah bentuk Satgasnya. Nah, Satgas akan menentukan rencana kerja seperti apa dan kapan mereka melakukan tugasnya. Tentu nanti setelah selesai rapat ini kami akan dapat laporan dari Satgas dan kami nanti di tingkat pimpinan Bupati, Kapolres, kemudian Ketua DPRD, Dandim sama Kajari akan monitoring Satgas ini seperti apa tinggal pelaksanaannya. Berbagai upaya penertiban tambang emas ilegal sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Namun, aktivitas ini kebal hukum karena diduga ada oknum aparat yang terlibat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pengelola lapangan Padel angkat bicara terkait penyelidikan kasus penebangan pohon di depan kawasan usahanya. Pihaknya memastikan akan bersikap kooperatif apabila menerima surat panggilan resmi dari Satpol PP Kota Bandung. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini. Gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran yang serius. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah ya. Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Pengelola lapangan padel, Fajar, mengaku dirinya tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Saya belum dapat tembusan resminya Pak. Belum ada. Ya, belum dapat sampai saat ini saya belum dapat surat resminya. Mungkin saya juga nggak tahu apakah itu mungkin langsung ke pihak manajemen atau bukan. Meski demikian, pihak pengelola akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku apabila nantinya benar menerima panggilan dari Satpol PP. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun kerap dikritik dan timbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus menggelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara KDM justru tengah menyentil polisi untuk bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat. Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Terbaru, Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Padjadjaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya berikan nama sebagai politik Abu Nawas ya. Kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tetapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas. Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga melaporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk memperkuat kerjasama regional ASEAN. Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negaranya. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup guna membahas berbagai isu strategis dan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Sebelumnya pesawat kenegaraan PM Thailand Anutin Charnvirakul mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Indonesia, PM Anutin disambut Menko Polkam Jamari Chaniago. PM Anutin kemudian terlihat memberikan salam kepada sejumlah prajurit dan membungkuk di hadapan pasukan jajar kehormatan Indonesia. PM Anutin dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari. Selain membahas kerjasama bilateral, PM Anutin dan Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan Leaders Consultation kedua untuk membahas kerjasama regional di kawasan ASEAN. Pemerintah Kota Bekasi akan menindak tegas oknum petugas Dinas Perhubungan yang melakukan pungli ke sopir truk yang videonya viral di media sosial. Sebelumnya para supir ini diminta setor uang hingga 3 juta rupiah agar kendaraannya tidak ditahan atau diperiksa.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Arlis Tadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Rp1.700.000. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep. Pemerintah Kota Bekasi memproses dugaan pemerasan dan pungli yang dilakukan 5 oknum petugas Dinas Perhubungan terhadap seorang supir truk di Pos Poncol, Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Pemkot Bekasi membentuk tim internal yang melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memeriksa 5 oknum tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi menentukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kan kalau menurut saya bagian ini kan oknum, ya. Nah itulah sepertinya pentingnya pengawasan. Ya. Jadi saya kira yang nggak ada, ya semua di lapisan kan memang perlu harusnya ada yang namanya pengawasan. Ya. Pengawasan itu tidak saja dilakukan secara internal, tetapi juga eksternal boleh. Ya. Sebelumnya, para sopir truk merekam saat oknum petugas tisu meminta uang hingga viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, para supir harus membayar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraannya tidak ditahan. Bapak supir apa tadi? Supir truk. Supir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Anda diminta berapa tadi? 19. 1,9 juta. 1.900.000. Terus Anda nawar?